Sebelum menonton video ini, teman-teman silahkan like, subscribe, bunyikan loncengnya untuk video yang terbaru karena subscribe gratis. Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di YouTube channel saya, Susila Adnyana. Oke, ini ada teman kita satu yang kurang enak badan, teman-teman. Nah, ini teman kita yang kurang enak badan. Kemarin aktif agresif seperti yang lain-lainnya, seperti yang ini, seperti ini semua aktif dan agresif. Tapi tiba-tiba pagi ini ya seperti ini, drop langsung di bawah warna pucat. Nah, itu antara tanda-tanda stres atau tanda-tanda stres atau perubahan cuaca, perubahan suhu cuaca. Kalau air, kita cek dulu yuk airnya. Kita cek dulu untuk pH airnya sebentar. Nah, ini sudah ada pH digital. Kita cek dulu. Oke. Kita cek dulu. Kalau di range 8.0 atau 8 itu masih oke. Kalau di atas itu ya kemungkinan dari pH, teman-teman. Kita lihat dulu sampai indikatornya tidak bergerak lagi. Kalau saya ikan saya di sini selama ini pH-nya dari 7,5 ke 8 itu masih oke, teman-teman. Tapi tidak untuk breeding ya. Breeding itu ikan semua kebanyakan tidak kuat untuk buraya untuk pH tinggi. Jadi ini, nah itu 8.0 itu masih oke. Masih oke untuk ikan, dan berarti bukan pH air faktornya, berarti kita tidak usah tambahkan daun ketapang atau penurun pH. Oke, jadi indikasinya kemungkinan perubahan cuaca. Kalau pakan semua sama. Nah, itu insangnya satu bergerak, dia kesulitan napas, jadi kita siapkan tempat karantina dulu. Nah, bahkan ini 7,9 teman-teman, air masih aman, jadi kita tidak simpulkan pH air. Oke. Kemudian kita siapkan wadah karantina. Nah, ini wadah karantina saya buat sendiri. Kita buat lubang-lubang di bawah dengan menggunakan solder. Kemudian kita tinggal gantung aja di atas. Sementara kita harus cari ikannya dulu. Oke, sebentar. Nah, karena saya pegang HP, biasanya saya serok aja pakai ini langsung. Karena saya pegang HP, saya serok sebentar pakai serokan aja. Nah, ini kita letakkan di atas begini, teman-teman. Nah, letakkan di atas begini. Ya cukup gitu aja. Nah, berarti airnya segitu, teman-teman. Ya kurang lebih. Nah, kurang lebih segitu. Dari sini ke atas itu kurang lebih dia sekitar 5-7 cm itu. Jadi ya, masih bagus lah untuk ikan sakit untuk istirahat di sana, tapi tanpa kita mengurangi merubah suhu airnya dengan tiba-tiba, jadi dia tuh tidak drop juga. Oke, selanjutnya kita ambil serok dulu. Nah, sekarang kita masukkan ikannya. Ayo teman, come on, ayo. Ya teman, biar cepat sembuh. Mohon. Nah, memang musim ini semua pada sakit. Saya di rumah, aduh, lagi kurang enak juga. Anak saya, kita sendiri. Nah, ini sudah dapat jaga kesehatan teman-teman ya.
biar semua teman-teman kita sehat. Nah itu dia sudah menyendiri. Nah sekarang levelnya sudah rendah, jadi dia tidak susah lagi untuk mengambil oksigen ke atas. Oke, kemudian tanpa mengganti air, karena air ini baru teman-teman, kita isi aja untuk obatnya. Nah, sebelum teman-teman mengisi obatnya, kita sebaiknya siapkan ini dulu, heater. Nah, nanti heater itu kita setup di sini 30 derajat Celcius. Kita setup di 30 derajat Celcius. Kemudian setelah itu baru kita berikan obat. Oke, teman, sabar ya. Kamu pasti sembuh teman-teman, kamu pasti sembuh. Oke. Nah, kemungkinan perbedaan suhu yang drastis itu membuat ikan-ikan ini jadi drop dan stres. Itu kemungkinan pertama, karena dari air, faktor air kita udah lihat tadi, pH masih oke. Kalau sumber semua sama. Jadi kalau ada air yang kurang beres, harusnya semua ikan saya ini yang tepar, bukan satu aja. Oke, jadi sekarang saya mau pasang dulu untuk heaternya. Heater ini setelah kita setup 30 derajat Celcius, kita masukkan ke dalam. Ntar kita lihat. Baik teman-teman, ini heaternya sudah kita masukkan dan kita sudah pasang kabelnya. Nah, di sini saya tidak menambahkan kabel extender di sekitaran sini, karena kita tidak butuh ini terlalu banyak kabel extender. Semakin banyak kelistrikan dekat air itu makin susah teman-teman, artinya makin bahaya. Jadi sebisa mungkin untuk kelistrikan jauh dari air teman-teman ya. Oke, kemudian nah ini sekarang kita masukkan obatnya dulu. Nah, jadi kasus seperti ini, kasus yang warna pudar seperti stres, agak menguncup ini, kita menggunakan obat kuning teman-teman, obat yang kuning. Ini saya menggunakan obat ini. Kalau jamuran itu obat biru, saya menggunakan obat biru untuk obat spot, jamur-jamur. Nah, kalau yang untuk yang kasus ini kita menggunakan obat kuning teman-teman. Nah, ini kita teteskan untuk pengobatan itu 2 tetes per liter air. Jadi ini 3 liter, jadi tetesnya 6 tetes harusnya, tapi saya cuma teteskan 4 tetes teman-teman. Jangan maksimum lah. Nah, ini saya teteskan 1, 2, 3. Nah, yang keempat saya teteskan di dalamnya. 4. Nah, gitu. Saya teteskan di dalam bak karantinanya kecil itu. Oke. Sebentar. Oke, cukup itu. Nanti kita tunggu beberapa hari kemudian. Nanti untuk level air teman-teman bisa ganti, tinggal hidupkan keran ini teman-teman bisa ganti, dia akan ganti sendiri. Dia memang terganti sendiri, tapi levelnya kan cuma 20%, jadi kita harus ganti 50% dan dihidupkan aja, dia ganti sendiri. Oke, untuk karantina saya tidak keluarkan ikan di bak yang lain, karena ini drip system 3.0, treatment ini di tank ini kita treatment untuk ikan yang sakit. Jadi setelah dia sehat atau sembuh, kita bersihkan tanknya, kita ganti 70% air, tidak ganti semua. Kita bersihkan tanknya, kita sipon, kita taruh air baru, ya sudah selesai. Itu aja. Mudah-mudahan ikan ini bisa pulih kembali. Oke teman-teman. Oke, mohon doanya dan salam obat hobi.